Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Tema renungan kita pagi ini berjudul Tidak adakah balsam di Gilead? Ayat firman Tuhan terdapat di dalam Yeremia 8 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, balsam yang cukup terkenal dan yang asli di Timur Tengah dalam Perjanjian Lama berasal dari Gilead. Balsam ini merupakan minyak rempah yang cukup berkhasiat untuk menyembuhkan luka-luka dan perawatan kecantikan. Salah satunya dalam kitab Ester 2 ayat 12 tertulis di sana bahwa Ester mendapat perawatan kecantikan selama 6 bulan dengan minyak balsam sebelum menghadap Raja Ahasweros dari Persia. Jadi mengapa Yeremia bertanya, tidak adakah balsam di Gilead? Saudaraku, sebelum munculnya Nabi Yeremia, Nabi Yesaya telah menggambarkan dengan jelas keadaan rohani bangsa Israel yang memprihatinkan. Dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 6, dari telapak kaki bahkan sampai kepala tidak ada bagian yang sehat darinya. Luka-luka, memar, dan bilur-bilur baru tidak dipijit atau dibalut. Yesaya 1 ayat 6. Namun bangsa ini tidak juga mau berbalik mencari Allah. Bahkan pada zaman Nabi Yeremia, ia hanya bisa meratapi kebobrokan rohani bangsa Yehuda sambil menanti pertolongan dari Allah dan mengungkapkannya, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Saudaraku, ketika Nabi Yeremia bertanya seperti ini, Yeremia sedang menyampaikan kepada Tuhan dengan bahasa retoris bahwa bangsa ini membutuhkan penyembuh bagi keadaan rohani yang buruk, jiwa yang tidak sehat, tubuh yang terluka, dan hati yang hancur. Memang di dunia ini banyak obat-obatan yang dapat memberikan kesembuhan bagi tubuh. Bahkan hari-hari ini, vaksin untuk menangkal atau menghambat penularan COVID-19 sedang dibuat dan sedang diuji kepada beberapa sukarelawan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengerti bahwa balsam Gilead yang sejati itu adalah di dalam Yesus Kristus, sumber dari segala kesembuhan hidup. Ketika kita sedang berada dalam masa-masa kesesakan, balsam Gilead kita adalah Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikian juga ketika kita mengalami sakit penyakit, tabib agung kita, pembawa balsam Gilead, kesembuhan kita yang pasti adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, apapun masalahnya, entah itu penyakit, masalah rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya yang kita mungkin sedang hadapi hari-hari ini, tetap dari Tuhanlah bantuan supranaturalnya. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, masih adakah balsam di Gilead di zaman now ini, saudara? Ya, masih ada, saudaraku. Selama kita mendekat, selama kita berseru, selama kita tetap beriman, mengandalkan Tuhan adalah yang terbaik. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan
dan menaruh harapnya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan, sebab hanya mengandalkan Tuhan itu yang terbaik. Walau seringkali kami juga berusaha untuk mencari solusi, tetapi kalau kami tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, kami pasti tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang hidup, yang luar biasa, dan yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.